Siap belajar, Nak? Iya. Siap. Semangat hari ini? Semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nak. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek suhu tubuh kalian. Kemudian dilanjutkan dengan memakai hand sanitizer. Bisa boleh Ibu minta bantu, Nak? Boleh. Silakan Riza bantu Ibu untuk memakaikan untuk teman, ya. Untuk yang lain, Nak, silakan berdiri berdasarkan antrian yang sudah kita lakukan seperti biasanya, ya. Dimulai dari garis yang pertama, kemudian garis baris kedua, kemudian baris ketiga. Silakan, Nak. Bagaimanakah kabarnya hari ini, Nak? Baik. Baik. Muhammad, duduk yang rapi. Anak soleh, silakan duduk yang rapi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Nah, tadi pagi kira-kira kalian sarapan apa ya? Nasi goreng. Oh, Auna nasi goreng tadi pagi. Siapa lagi? Roti. Roti. Siapa makan roti? Alhamdulillah, iya. Al-Fatah satu. Makan apa lagi hari ini? Nasi putih. Ilham, sarapan apa hari ini? Mie ya? Ah iya, bagus sekali, Nak. Nah, untuk apa Nak kita sarapan? Energi untuk kita belajar. Nah, dengan kita tidak sarapan, nanti sampai ke sekolah nggak siap belajarnya, sakit perut, energinya tidak punya, maka pembelajarannya tidak akan berhasil. Nah, ingat, baik, Nak. Sebelum pembelajaran kita lanjut lagi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini hadir semua tidak ya? Meisha Aulia Hadisti, Ulfa Manira, Muhammad Samuel, iya, Muhammad, Rauzana Ulfa, Rafika Aji, Syifa Alia Putri, Auna Alisa, Khairul Azam, Ilham Al-Munar, Rizatul Khaira. Iya, alhamdulillah, berarti hari ini kita hadir semua, ya. Sebelum pembelajaran berdoa hari ini yang memimpin doa kita, silakan Al-Fatah Sofra. Yang lain tangannya bagaimana, Nak? Iya, diangkat kedua tangannya. Silakan, Nak. Bismillah. Suara yang besar. Kira-kira hari ini semangat tidak?
untuk belajar? Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Nah, kalian itu harus jadi seperti matahari hari ini. Bagaimana matahari hari ini? Terang ya? Sangat cerah ya? Berarti matahari hari ini sangat semangat untuk menyinari bumi. Nah, Ibu harapkan kalian juga seperti itu. Jadilah seperti matahari yang di dalam kelas ini supaya kalian bisa menerangi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Baik, jika masih semangat, semua semangat? Mana semangatnya? Semangat! Iya, semangat. Nah, sekarang untuk lebih semangat, Ibu mau menampilkan sebuah lagu di depan layar kita. Nah, semua berdiri dulu, nak. Untuk menyanyikan lagunya, semua berdiri sambil memegang bendera kita. Ya, nanti benderanya dilambai-lambaikan ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, perjalanan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, perjalanan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, perjalanan pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, silakan nak simpan dulu benderanya di dalam hati masing-masing. Bagaimana sih perasaannya setelah menyanyikan lagu tadi? Senang? Tambah semangat ya? Baik, semangatnya mana? Semangat! Iya. Nah, sebelumnya nak, kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba nak sebutkan benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas kita. Meja, lemari, papan tulis, laptop, infokus, layar infokus, apa lagi? Apa lagi? Buku, benar sekali Nek. Itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang Nek, perhatikan ke depan Nek. Perhatikan ke depan Ibu. Lihat apa yang disampaikan. Nah, sekarang Nek, kita akan belajar pada tema 3, judulnya Benda di Sekitarku. Pada subtema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada
ya, tentang pemanasan global. Kira-kira sudah pernah mendengar belum tentang pemanasan global? Belum ya? Baik, untuk lebih jelas lagi mari semua simak video yang akan Ibu tampilkan lagi untuk kalian bisa mengetahui apa itu pemanasan global ya. Nah, untuk itu setelah kalian menyaksikan video, nanti ada tugas yang kalian lakukan. Tugasnya apa-apa saja? Yang pertama, temukan kosakata baru dari video tersebut. Kemudian buatkan kalimat. Ya, sudah kalian temukan, kalian buat menjadi kalimat. Nah, nanti di dalam kelompok kalian akan membuat sebuah laporan. Ya, 3 tugas kalian dari video ini. Apa-apa saja bisa diulang? Pertama, menemukan kosakata. Kedua, dibuat kalimat. Ketiga, membuat laporan. Baik, sudah paham, Nek? Sudah. Sekarang sama-sama dengarkan videonya, harus lihat semua nih ya. Nanti nggak tahu nih kayak mana cara buat laporan, apa yang harus kita tulis. Maka simak videonya. Assalamualaikum Rumah Kaca. Ketiga, menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan cara menanggulangi pemanasan global. Kita awali dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Bumi kita ini dilapisi oleh atmosfer. Di atmosfer terdapat banyak gas-gas rumah kaca, seperti contohnya adalah siklus air, karbon dioksida, metana, dan sebagainya. Ketika bumi mendapatkan energi panas dari matahari, maka bumi akan menjadi hangat. Sebagian energi panas matahari akan diserap oleh bumi, sebagian lagi akan dipantulkan, dan sebagian juga akan dilepas ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, disinilah efek rumah kaca akan terjadi, yaitu proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu ini merangkap panas di bumi. Dan efek rumah kaca ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi, karena tanpa gas-gas tersebut, kehidupan di bumi tidak akan menjadi ada. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu permukaan bumi dapat mencapai min 18 derajat Celcius. Berarti bumi akan dingin sekali. Dalam jumlah normal, keberadaan gas rumah kaca ini mendukung berlangsungnya kehidupan di bumi. Namun penduduk bumi semakin padat, aktivitasnya makin tinggi, secara tidak langsung kita melakukan hal-hal yang menambah panasnya bumi, misalnya aktivitas kita sehari-hari untuk memasak, kemudian naik kendaraan bermotor, dan juga penggunaan listrik setiap hari, bahkan kegiatan industri-industri besar. Hal ini akan meningkatkan suhu bumi secara tidak wajar dan disebut dengan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming merupakan fenomena atau juga proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Pemanasan global ini dapat memicu terjadinya perubahan iklim di bumi. Suhu permukaan bumi telah menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir ini. Peningkatan ini sepertinya kecil, namun dampaknya ternyata cukup besar bagi bumi dan kehidupan di bumi. Gejala ini dapat diamati dan dirasakan, misalnya pergantian musim yang tidak dapat diprediksi, banjir dan kekeringan di wilayah yang biasanya tidak terkenal, juga sering terjadi angin puting beliung, terumbu karang yang memutih. Dari segi kesehatan pun sekarang berdampak pada adanya penyakit malaria, kemudian demam berdarah. Yuk kita lihat sekarang apa penyebab pemanasan global. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa bumi kita itu secara alami sudah terjadi efek rumah kaca atau greenhouse effect. Namun aktivitas manusia akan menambah panasnya bumi. Itulah yang menyebabkan bumi semakin panas atau pemanasan global.
penyebabnya adalah yang pertama, emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Penyebab berikutnya adalah kebakaran hutan yang menghasilkan banyak karbon dioksida. Penyebab berikutnya adalah penggundulan hutan atau deforestation. Hutan yang gundul tidak mampu menyerap karbon dioksida sehingga menambah pemanasan bumi. Berikutnya adalah emisi karbon dioksida atau pengeluaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Penggunaan hairspray, AC, kulkas juga akan menghasilkan gas CFC di udara yang akan menambah pemanasan global. Berikutnya, kotoran hewan juga menjadi penyebab terjadinya pemanasan global karena kotoran hewan menghasilkan gas metana atau CH4. Dan berikutnya, pupuk kimia yang digunakan oleh petani akan menghasilkan gas dinitrooksida. Nah, sekarang marilah kita lihat dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia di bumi. Dampak pemanasan global yang pertama adalah temperatur bumi yang semakin tinggi. Meningkatnya suhu permukaan bumi dalam kurun waktu 1 abad terakhir telah mengubah cuaca dan iklim di berbagai wilayah bumi, terutama di daerah kutub utara, sehingga mengakibatkan gunung-gunung es akan mencair dan akan lebih sedikit es yang terapung di laut. Juga curah hujan akan meningkat dan badai akan lebih sering terjadi. Air tanah juga akan lebih cepat menguap sehingga beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin pun akan bertiup lebih kencang dari pola yang berbeda-beda sehingga terjadi angin puting beliung yang lebih besar. Juga pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Terjadi hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim di beberapa wilayah. Dampak yang kedua adalah mencairnya es di kutub yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dampak berikutnya adalah kepunahan spesies yang semakin meluas. Sebagai contoh, misalnya beruang kutub di kutub utara menurun karena kesulitan mendapatkan makanan akibat berkurangnya lapisan es. Dahulu, beruang untuk mendapatkan makanannya, dia hanya perlu berjalan di lapisan es yang tebal. Namun saat ini, beruang harus berenang di es yang mencair untuk mendapatkan makanan. Begitu juga populasi penguin di daerah Antartika menurun sekitar 30% karena berkurangnya habitat. Dampak berikutnya adalah hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang menyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi terumbu karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Dampak berikutnya adalah gagalnya panen secara besar-besaran. Dampak berikutnya adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi manusia dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Demikianlah beberapa contoh dari dampak pemanasan global atau global warming. Nah, agar pemanasan global atau global warming ini tidak terjadi semakin parah, maka ada upaya-upaya menanggulangi pemanasan global. Apa itu? Upaya penanggulangan pemanasan global yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Upaya yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Indonesia melalui Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bertekad mencari terobosan baru, yaitu dengan
dengan pemanfaatan biogas sebagai alternatif pengganti penggunaan bahan bakar fosil atau batu bara untuk pembangkit listrik dan industri. Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbaharui seperti tanaman dan hewan. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar. Ini dengan dilakukan dengan cara apabila kita pergi ke sekolah, ke kantor, atau ke manapun kita pergi, bisa lebih sering menggunakan transportasi umum supaya pengeluaran gas karbon dioksida dari kendaraan bisa berkurang jauh lebih banyak. Upaya yang ketiga adalah mengurangi deforestation atau penggundulan atau pembakaran hutan untuk lahan-lahan pemukiman dan lahan industri. Yang keempat adalah mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung GFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan berikutnya adalah mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Itulah contoh-contoh yang dapat diupayakan untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, dari video tadi, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya, Nak? Saya, Bu. Siapa? Saya. Ya, Rauzan ya. Silahkan, Nak, jawab pertanyaannya. Saya lihat tadi di situ menjelaskan tentang pemanasan global. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pemanasan global, Bu? Baik, apa itu pemanasan global? Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab, Nak? Saya, Bu. Siapa? Riza ya? Ya, silakan Riza jawabannya. Menurut saya, Bu, pemanasan global adalah pemanasan yang terjadi pada bumi kita sehingga suhu bumi kita meningkat menyebabkan permukaan air laut naik. Iya, benar sekali. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Siapa? Meisha dulu ya. Ya, baik, silakan Meisha. Kira-kira apa saja penyebab terjadinya pemanasan global, Bu? Iya, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Kira-kira ada nggak yang mau menjawab? Tidak ada ya? Belum paham ya berarti ya? Baik. Apa penyebabnya? Nek? Sebenarnya kegiatannya adalah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Misalkan, pernah melihat mama di rumah memasak? Pernah. Pernah melihat ayah di rumah membakar sampah? Pernah melihat para petani membakar jerami di sawah? Pernah ya? Nah, hasil-hasil pembakaran itulah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian itu salah satu hasil pembakaran. Kemudian ada lagi, apa penyebabnya lagi? Pernah melihat hutan ditebang, digundulkan hutan? Semua tumbuhan yang ada di hutan ditebang, semua digundulkan. Pernah lihat? Pernah ya di televisi ya. Kemudian pernah lihat atau mendengar informasi tentang pembakaran hutan? Pernah ya? Ya. Nah, hal tersebut juga menyebabkan bumi kita semakin panas. Kemudian kalian pernah pakai nggak parfum? Nah, yang kalian semprot-semprot itu pernah tidak? Satu penyebab nih terjadinya pemanasan global tersebut. Ya. Kemudian yang memakai AC di rumah, ada yang memakai AC di rumah? Ada ya, Auzana. Nah, itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Ya. Kemudian ada yang kulkas di rumah? Ada, semua hampir kita semua punya kulkas di rumah. Itu juga penyebab terjadinya. Nah, hal yang sangat sepele lagi, pernah lihat sapi membuang kotoran? Pernah. Nah, kotoran sapi tersebut juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Ya. Nah, kira-kira selanjutnya ada nggak yang ingin bertanya? Nah, baik, siapa tadi yang ingin bertanya? Oh ya, sebelum Meisha tadi ada Ulfa Manira yang ingin bertanya. Silakan pertanyaannya. Apa saja yang termasuk dampak pemanasan global? Iya, apa saja yang termasuk dalam dampak pemanasan global? Kira-kira ada nggak yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Menurut saya, Bu, dampak pemanasan global terdiri dari suhu bumi meningkat, mencair es di kutub, kepunahan hewan di kutub, hilangnya terumbu karang, gagal panen, penipisan ozon. Iya, benar sekali seperti
disampaikan oleh Auna, ya Nek ya. Pemanasan global itu seperti itulah Nek terjadi. Nah, sekarang coba kalian lihat ya. Yang Ibu bawakan ini ada piring, di atasnya sudah Ibu masukkan es, ya. Di bawah ini ada air yang sangat panas, ya. Air yang sangat panas ini kalian ibaratkan adalah suhu bumi kita yang sudah meningkat, ya. Kemudian piring ini kalian ibaratkan sebagai bumi yang kita huni sekarang. Nah, di dalam bumi itu ada yang namanya kutub utara, ya, kutub es di situ. Nah, dalam kutub itu, di dalam bumi selain ada kutub, ada juga, coba perhatikan ke depan, perhatikan Auna. Perhatikan ke depan. Di dalam bumi kita, selain ada kutub atau salju yang ada di kutub utara kita, ada juga namanya pulau. Kalian tadi sudah melihat video tentang lagu dari Sabang sampai Merauke, kan? Nah, di situ sudah dikatakan dalam bait lagunya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, dari bait itu kita sudah ketahui bahwa negara kita Indonesia adalah terdiri dari berbagai pulau-pulau. Ada pulau Sumatera dulu kita, ya, pulau Sumatera. Kemudian ada pulau lagi Kalimantan, ada pulau lagi Pulau Jawa dan sebagainya, atau pulau Sulawesi, pokoknya semua pulau yang ada di Indonesia. Ini kita ibaratkan pulau-pulau tersebut, ya. Nah, kemudian pulau itu jika suhu bumi kita sudah sangat panas seperti Ibu ceritakan tadi, matahari, ya, siapa yang menyebabkan panasnya bumi kita? Pantulan dari sinar matahari menyinari bumi kita sehingga dia sangat panas sudah bumi kita. Karena apa tadi? Karena asap pembakaran, nggak bisa lagi keluar cahaya matahari yang disinari ke bumi kita. Gak bisa lagi dipantulkan, makanya menjadi radiasi, ya, menjadi radiasi ultraviolet namanya. Nah, disinilah menyebabkan es yang ada di kutub mencair. Benar tidak kalau sudah panas seperti ini, air panas yang ditaruh ini, kemudian esnya mencair, benar tidak? Benar. Nah, ketika mencair es ini, kira-kira airnya mengalir kemana? Ke laut, ya. Laut itu otomatis di bumi kita, kan? Nah, apa yang terjadi terhadap pulau-pulau kita ini, tempat tinggal kita? Iya, pulau kita itu akan tenggelam nantinya. Nah, maka untuk itu kita bisa mengurangi dampaknya. Bagaimana cara mengurangi dampak terjadinya pemanasan global ini supaya tidak terjadi bencana di negara kita? Nah, salah satunya dengan cara hal yang kecil, Jika kalian bersekolah dengan menggunakan mobil, maka gunakanlah sepeda sekarang, ya. Kemudian lakukanlah menanam banyak pohon. Nah, itu akan mengurangi dari dampak pemanasan global, ya. Nah, itu salah satu hal terkecil yang bisa kita lakukan. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, dari tadi sudah Ibu jelaskan. Di LKPD, Ibu minta kalian untuk menemukan dua kosakata sulit, ya kan? Kemudian buat menjadi kalimat, ya. Nah, kerjakan di LKPD. Namun pertama isikan dulu nama seperti biasa, ya. Nah. Rianji, silakan ambil. Kusyairi bagikan untuk temannya di belakang. Bagikan untuk temannya di belakangnya. Silakan. Boleh, silakan pakai pulpen. Pakai pulpen ya, cukup nggak? Satu lagi. Silakan kerjakan. Tuliskan dulu nama masing-masing di atas. Yang kotak warna merah ini isikan namanya. Oh iya, ada sini. Tuliskan namanya. Oh, mana sih? Siapa lagi yang bilang? Yang tidak ada kemarin yang berikan. Kenapa bisa lupa bawaannya?
Ya, tuliskan namanya dulu, nak. Tulis nama masing-masing. Nama. Iya, nama masing-masing. Sudah, nak? Kalau sudah, buka di halaman kedua. Buka di halaman kedua. Sudah? Di situ ada tabel yang warna biru itu. Apa yang tulis di situ? Temukan dua kosakata baru pada Iya. Temukan dua kosakata baru pada video tadi. Nah, sudah Ibu mintakan tadi kan? Nah, tuliskan kosakata barunya. Apa saja yang kalian dengar tadi? Ya, masukkan kosakata barunya. Sudah? sudah. Buat dua kalimat. Kemudian buat kalimat ya. Azam, masing-masing kerjakan sendiri. Tadi sudah dengar videonya ya. Nah, jadi apa yang menurut Azam kira-kira katanya baru nih, baru Azam dengar. Nah, jadi Azam tulis di situ. Rozana silakan ya. Kira-kira sudah siap? Untuk dua kosakatanya? Sudah. Buatkan kalimatnya dari kosakata tersebut. Sudah buat kalimatnya ya? Sudah ya? Sudah, baik. Jika sudah siap, kasih tahu sama Ibu nanti biar kita lanjut lagi. Sudah siap ya? Baik, kalau sudah, sekarang simpan dulu LKPD-nya. Nanti kita kerjakan lagi untuk membuat laporan dalam kelompok. Ya. Sekarang Ibu akan mengajar kalian membuat kelompok masing-masing ya. Masing-masing dengar dulu, bagikan kelompoknya. Untuk nama kelompok satu itu namanya matahari. Ya. Kelompok matahari anggotanya ada Rizatul Khaira. Kemudian ada Auna Alisa, Ilham Almunar, Khairul Azam, Syifa Alia Putri. Buat kelompoknya sekarang silakan. Di kelompok 2 itu kelompok namanya kelompok bulan. Ya, kelompok bulan itu ada Rozana Ulfa,
Silakan. Ini belum rapi ya, kelompoknya belum rapi. Coba yang rapi dulu buat kelompoknya. Seperti yang sudah diajarkan. Al-Fatihah kita ke samping. Ini yang sudah ke samping. Ya. Ini yang dirapatkan udaranya, rapatkan. Nggak usah ada cukup. Kadang mengajukan lagi ke depan. Ya, yang dirapatkan udaranya. Yang dirapatkan lagi. Silakan kelompok bulan yang depannya tempelkan ya, tempelkan di meja ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya Rozana, kelompok 1 Ameja, Rifa, kelompok 3 kelompok Makrabita, kelompok Meja ya. Silakan tempelkan ya. Oh sudah ada ya. Sudah ada bunyi ya. Sudah ada bunyinya ditempelkan ya. Ya, di atas ya ditempelkan ya, di tengah-tengah boleh. Mana aja boleh. Nah, sudah ya. Tolong jangan berebut. Harus rapi ya. Mana untuk anak yang saleh? 1, 2, 3. Duduk anak yang soleh. Bagaimana tangannya anak yang soleh? 1, 2, 3. Ya. Sudah Rozana? Simpan dulunya kalau sudah. Simpan dulu ya Bu. Kelompok bulan sudah siap? Kelompok matahari sudah siap? Sudah. Kelompok bulan sudah siap? Sudah. Kelompok bintang sudah siap? Sudah. Semangat kembali? Semangat. Mana semangatnya? Semangat. Semangat. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang dalam kelompok ibu akan memintakan kalian membuat sebuah laporan. Dengarkan dulu apa-apa yuk, simpan dulu LKPD-nya, simpan. Simpan LKPD-nya, nanti kita kerjakan laporannya. Simpan dulu dalam hati masing-masing. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan cara kalian membuat sebuah laporan. Ya, laporannya dimintakan tentang membuat pemanasan global. Ya, Rozana Ulfa, anak yang soleh dulu yang rapinya. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu, bagaimana sih laporan itu? Laporan itu sesuatu yang kita laporkan tentang kejadian yang kita teliti. Itu adalah sebuah laporan. Nah, di sini kita akan meneliti atau akan melihat membuat laporannya tentang pemanasan global berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya, kemudian, nah dalam membuat laporan itu ada langkah-langkahnya yang harus kita buat. Yang pertama, kita harus menentukan dulu judul laporannya. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, tujuan laporan. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, penutup. Cuma 5 nih. Cuma 5 langkah dalam membuat laporan. Ya, sudah paham? Sudah. Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang diskusikan dalam kelompok kalian. Diskusikan dalam kelompok kalian cara membuat laporan yang benar. Silakan, Nak. Teman-teman, gimana sih cara membuat laporan? Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, cara membuat laporan itu harus ada judul laporan, pendahuluan, tujuan laporan, mengumpulkan data dan penutup. Oh begitu, ayo kita kerjakan yuk. Yuk. Iya, ayo silakan yuk kerjakan semua kelompok di LKPD yang sudah dibagikan tadi. Buka halaman kedua. Di situ ada gambar sebuah laporan tentang pemanasan global. Di situ ada tujuan tidak? Ada. Ada pendahuluan nggak yang pertama? Ada. Nah, pendahuluan itu cerita gitu ya tentang pemanasan global tadi. Apa yang kalian ketahui berdasarkan video? Silakan. Laporan saya, Bu. Tunggu nanti, Nak. Nanti saya isikan dulu, Nak. Isikan terlebih dahulu. Kemudian apa tujuannya di situ? Tuliskan tentang apa di situ tujuannya. Tadi tentang
Ata lihat videonya? Tentang pemanasan global. Iya, tulis Nek, di tujuan laporan. Dah, kerjakan Nek, dalam kelompok ya. Nah, sudah kalian tuliskan Nek? Sudah. Nah, di bawahnya ada apa lagi? Mengumpulkan data. Nah, di situ ada pertanyaan, 3 pertanyaan ya kan? Yang pertama bacakan sebentar Rizatul Khaira nomor 1 soalnya. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, tadi dari video apa itu arti dari pemanasan global? Silahkan jawab masing-masing pada LKPD-nya. Pendahuluan. Iya, yang ibu tanyakan apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Tuliskan apa itu arti dari pemanasan global. Yang kedua, bacakan soalnya Rodana. Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Iya, apa yang akan kita rasakan jika pemanasan global itu terjadi? Banjir, tanah longsor. Ya, jawabannya masing-masing sendiri isikan pada LKPD-nya. Kemudian nomor ketiga, bacakan Malaysia, silakan bacakan nomor 3. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Iya, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Apa yang harus kita lakukan? Tuliskan ya. Sudah Nek? Nanti akan ibu mintakan bacakan ke depan, namun bukan sekarang Nek ya. Nanti ibu mintakan dibacakan ke depan hasil laporannya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah simpan dulu ya. Simpan dulu LKPD-nya, nanti ambil lagi. Nah, Nek, kalian harus mengerjakan soal sebentar lagi. Nah, perhatikan Nek kembali. Tadi kalian sudah mengetahui tentang penyebab terjadinya pemanasan global ya. Apa penyebabnya Nek? Kita tidak melakukan pembakaran tadi ya salah satunya. Kemudian apa yang kita lakukan untuk Sepeda motor. iya, harus jangan menggunakan sepeda motor, kita beralih dengan menggunakan sepeda. Nah, kira-kira sudah setuju sepakat, maka lihat dulu soal yang akan ibu berikan. Dengan soal tadi nanti akan kalian jawab pada permainan bingo. Nah, caranya lihat kemari, anak yang soleh. Anak soleh-soleha, lihat ke depan. Nah, cara kita kerjakannya nak sangat mudah. Cara kita mengerjakannya sangat mudah. Bagaimana caranya? Tentukan terlebih dahulu jam ditambah dengan jam. Di sini soalnya 2 jam tambah 3 jam. Berapa 2 tambah 3 jam? 5 jam. Benar, tulis disama dengan 5 jam. Itu sudah kita tentukan jamnya dulu. Nah, sekarang kita tentukan yang menit sama menit. Ya, menit tambah menit, 20 menit tambah 30 menit. Kira-kira berapa? 50 menit. Ya, jadi jawabannya adalah 5 jam 50 menit. Nanti akan ibu kasih soal berupa kartu soal dalam permainan bingo. Nah, gimana sih cara mengerjakannya permainan bingo ini? Sama-sama simak dulu penjelasan dari ibu, ya. Nah, inilah permainan bingo yang akan kalian lakukan. Bisa dengar ibu, Nek? Bisa dengar ibu saya? Bisa, dengar ibu. Nah, pertama nanti Nek, kalian akan ibu bagikan namanya nomor soal. Dilanjutkan dengan kartu soalnya, ya. Kemudian ada papan permainannya. Ya, papan permainannya. Nah, di sini nanti papannya ibu minta kalian tempelkan di papan tulis. Nah, cara bermainnya
Ya, kemudian nanti Bu Syairi akan mengambil satu nomor, kemudian akan menunjukkan kepada teman-teman. Teman-teman, hari ini sekarang kita dapat nomor 16, tunjukkan sama kawannya. Nah, kawan yang ada di dalam kelompok akan mengambilkan kartunya, ya. Kartunya ambil nomor 16. Nomor 16, kemudian carikan. Nah, sudah dapat. Ini nomor 16, ya. Nomor 16 ini ambilkan, kemudian di belakangnya ada soal. Soalnya 9 jam 15 menit tambah 15 jam 9 menit. Itu soalnya di soal nomor 16 ini. Nah, di dalam kelompok nanti diskusikan cara mengerjakannya. Jika sudah ada jawabannya, kasih tahu sama ibu. Ibu, saya sudah dapat jawabannya. Ya, jika benar jawabannya, nanti kelompok teman yang berdiri di depan yang menempelkan akan menyoret angka yang ada pada papan permainan. Jangan dibuat ya, dengarkan apa ibu. Nanti nggak bisa kerjakan nanti, nggak bisa bermain nanti. Kalau tidak dengar penjelasan ibu nggak bisa dengarkan yang kerjakan nanti kan? Ya. Nah, selanjutnya jika permainan kalian sudah berhasil, jika kalian benar nanti semua nih. Benar semua, misalkan dapat nomor 9, benar jawabannya. Sudah bisa silakan dicoret di nomor 9. Kemudian dapat nomor 13 lagi, benar juga jawabannya. Dapat nomor 16 lagi, benar lagi jawabannya. Nah, jika sudah 3 angka ini bisa ditarik garis, boleh bentuk horizontal, boleh vertikal, boleh diagonal. Silakan ditarik ya. Jika sudah bisa menghubungkan 3 kotak ini, maka dia yang berhak menyebutkan kata bingo. Bingo itu berarti dia sudah menang, ya. Kelompok tersebut yang akan menang. Jadi semangat tidak? Semangat. Semangat ya. Mana semangatnya? Semangat. Baik, sekarang mau kelompok matahari. Siapa yang mewakili untuk menempelkannya? Silakan Ilham Al-Munar, Khairul Azam boleh. Ambilkan guntingnya dengan perekatnya, nak. Tempelkan di posisi paling samping ya, karena ada 2 kawan lagi. Untuk kelompok bulan, siapa yang mau menempelkan? Silakan Muhammad. Silakan si Samuel. Silakan ya. Ambilkan perekat, ambilkan guntingnya. Untuk kelompok bintang, siapa yang mau berangkat? Nggak laki-laki aja boleh? Boleh ya, biar adil ya, biar sama. Yuk, Bu Syairi sama Fatan boleh? Nah, silakan. Karena guntingnya nanti pinjam sama kawan. Nah, perwakilan dari kelompok silakan. Nah, di tengah-tengah, nah, yang satu ke sini, nah, ke sini, biar rapi. Yang kelompok 2 di tengah-tengah, nah, di sini, di sini. Habis ya, minta sama kawan lain. Kasih ya. Di tengah-tengah Samuel, ya harus rapi karena kerapiannya ibu lihat nanti ya. Rapi dari menempel. Silakan kelompok matahari bangun ambilkan nomor dan kartu soalnya. Sudah. Perwakilan kelompok berdiri satu orang di depannya. Sudah? Kalau sudah, dengarkan abang-abang ibu sekarang, nak. Sudah bisa dimulai? Kalau sudah bisa dimulai berarti tidak ribut lagi, ya. Kalau belum berarti ibu nggak lanjutkan ini, ya. Dengarkan abang-abang ibu. Nah, yang berdiri di depan sudah siap, nak? Sudah. Siap untuk menyoret-nyoret ya? Siap. Baik, sekarang silahkan ambilkan soal nomor 1 untuk kelompok 1. Silakan, siapa mau ambil? Itu 12, 12, baik, nggak usah ribut.
12. Baik, silakan ambil kartu soal nomor 12. Rizatul Humaira, nomor 12. Cepat-cepat, nak. Berapakah 2 jam 4 menit tambah 4 jam 2 menit? Iya, silakan diskusikan berapa jawabannya. Carikan di buku kalian, nak. Di buku kertas carinya cepat-cepat. Berapa dapatnya? 6 jam 6 menit. 6 jam. 6 menit. Baik, silakan coret, nak. Silakan coret nomor 12 untuk kelompok 1. Untuk kelompok mataharinya ya. Sudah, sekarang giliran kelompok bintang. Silakan ambilkan ya nomornya. Bintang. Oh, bintang yang ketiga, maaf. Ya, silakan. Ulang, silakan ya. Ambilkan. Nomor berapa? 8. Berapa sama kawannya, nak? Nomor 18. Iya, silakan ambilkan kartu nomor 18. Muhammad, carikan nomor 18, Muhammad. Iya, berapa soalnya? 1 jam 60 menit. Tambah berapa? Ayo. Ya. Hah? 1 jam 60 menit. Tambah 60 menit. 1 jam. 60 jam 1 menit ya. Nah, sekarang jawab. Berapa jawabannya? Diskusikan dalam kelompok. Muhammad, bangunnya. Mana keaktifannya dalam kelompok? Coba hitung. Mana kertas carinya, nak? Tadi keluarkan kertas carinya, kertas hitungnya. Berapa? 1 tambah 60 berapa? 61. 61. Kemudian 60 tambah 1. 61. Iya, berapa jawabannya, nak? Berapa jawabannya, sayang? 61 jam 61 menit. Benar. Silakan coret untuk kelompok 2. Silakan dicoret. Nah, silakan kelompok 3 ya, siap-siap ya. Nomor 15. Iya, silakan ambil kartu soalnya nomor 15. Kelompok lain tolong jangan ribut, nak. Perhatikan temannya. Nomor 15. Berapa soalnya nomor 15? Musyairi bacakan. Suaranya yang besar, nak. 8 jam 8 menit. 8 jam 8 menit tambah berapa? 8 jam 8 menit. Soalnya, nak. 7 jam 2 menit tambah 2 jam 7 menit. Nah, sekarang hitungkan. Diskusikan, nak. Soalnya berapa jawabannya? Coba kasih Mesya biar dicarikan. Cepat-cepat, yang lain juga hitungkan. 9 jam 9 menit. 9 jam 9 menit. 9 menit. Baik, benar. Silakan untuk kelompok bintangnya untuk mencoret nomor berapa tadi? Masih ingat? 15. Silakan dicoret. Selanjutnya kembali lagi ke kelompok matahari. Ambilkan nomornya. Teman-teman, kita dapat nomor 5. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Silakan ambil kartunya nomor 5. Berapakah 7 jam 13 menit tambah 4 jam 7 menit? Iya, hitungkan jawabannya berapa? 11 jam 20 menit. Iya, benar. Silakan dicoret nomor 5. Siap-siap untuk kelompok 2. Kelompok bintang, silakan. Kelompok bulan, silakan. Nomor 8, silakan Muhammad, ambilkan kartunya.
Kira-kira berapa dapat soalnya, jawabannya? Carikan dengan kertas carinya. Keluarkan buku carinya. Mana buku carinya? Nak? Silakan untuk kelompok selanjutnya. Lanjut ya, masuk kerjakan. Sekarang kerjakan terus. Sekarang kelompok 3, kelompok bintang. Silakan ambilkan nomor selanjutnya, Nak. Nomor 18. Ambilkan kartunya lagi. Kertas carinya harus ada ya di meja masing-masing ya. Berapa? Iya, 1 jam berapa menit? Itu pertanyaannya. Ulangi, Nak. 1 jam berapa menit? 60 menit. Bagus sekali untuk kelompok bintang. Silakan coret di nomor 18. Silakan coret. Untuk kelompok bulan sudah ada jawabannya? Cari terus cepat-cepat. Berapa? Ada Pak buku untuk cara coret? Ada. Udah, sekarang kelompok selanjutnya. Silakan. Kelompok 1. Jangan berebut. Jangan berebut. Sudah dapat nomornya? Ya. Udah cepat dan ambil Ona. Kita dapat nomor 18. 18. Ya, ambilkan kartunya 18. Untuk kelompok matahari siap-siap dicoret ya 18. Sepertinya sudah mau menang ini ya kelompok matahari ya. Silakan. 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit. Tambah berapa? Soalnya dibacakan. Hah? 1 jam? Di situ soalnya berapa ya? 1 jam. Oh, itu soalnya 1 jam titik-titik berapa menit? Berapa menit 1 jam itu, Nak? 59 menit. Berapa? 59 menit. 59? 60. Oh, berapa yang benar? 60. 60. Iya, bukan 59 ya. Keliru ya. Baik. Benar, silakan, Nak. Coret nomor 18. Sudah? Untuk kelompok bintang sudah berapa nomor yang dicoret? 2. Untuk kelompok bulan berapa yang sudah dicoret? 1. Sudah ada jawabannya tadi? Berapa jawabannya? 734. 734. Nak, cara carinya berapa jam tadi, Nak? Ini belum paham cara carinya berarti ya? 5 jam. 5 jam orang baca berapa? 7 jam. Ya, kemudian sekarang menit. 17 menit tambah 17 berapa? Berapa? 40? 7 tambah 7? 14. Nomor 1. 1 nomor 1 nomor 1? 30 iya, nomor selanjutnya harus bisa ya. Berarti kelompok bulan belum berhasil ya, belum berhasil. Ya, belum berhasil itu nggak bisa berarti. Nah, sekarang lanjut lagi ke soal kelompok siapa yang belum? Iya, bintang. Silakan bintang ambilkan. Siap-siap Rosana ya untuk ke depan ya. Yuk semangat lagi. Nomor 9 itu coba lihat. Nomor berapa? 9. Ya, ambilkan nomor 9 ya. 9 yang diambilkan. Cepat-cepat 9. Mana 9? Ya, bacakan soalnya. 18 jam tambah ulang sekali lagi soalnya ya. Iya, carikan berapa jawabannya, cepat-cepat. Siap-siap ya, kelompok 1 lagi.
Iya, ambilkan 10 nak. Nomor kartu soal 10. Sudah? 10. Ambilkan kartu soal. Bacakan soalnya nak. Berapakah 9 jam 8 menit tambah 2 jam 8 menit? Iya, silakan hitung. Silakan hitung cepat-cepat. Berapa jawabannya? Ayo cepat-cepat. Nanti kelompok 1 ini sudah ada satu garis horizontal ya. Untuk kelompok lain siap-siap. Semangatnya mana ya? Biar menang kita. 11 jam 16 menit. 9 jam. 16 menit. Baik, benar jawabannya. Silakan dicoret nak. Silakan dicoret. Nomor 10. Baik, sekarang kelompok bulan lagi. Silakan bulan, ambilkan nomornya. Nomor 2. Baik, silakan nak carikan kartunya. Mana kartu soalnya nomor 2? Jangan masukkan lagi nak jawaban nomor yang sudah diambil. Iya, taruh di luar. Nomor 2, bacakan soalnya berapa? 3 jam 15 menit. 3 jam 15 menit tambah berapa? 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. 30 menit. Coba hitungkan berapa jawabannya? Yang jam dengan jam dulu hitungkan. Kelompok selanjutnya, kelompok bintang, ambilkan nomornya nak. Silakan. Nomor 1, ambilkan soal nomor 1 nak. Sudah? Berapa dah soalnya? Sudah 5 menit. Iya, tambah. Soalnya dibacakan nak. Jam 4 jam. Iya, soalnya 6 jam 2 menit. Oh ya, maaf, silakan ya. Ambil kelompok bintang. Nomor 6, ambilkan kartu soalnya nomor 6. Berapa jawabannya? Sudah, silakan. Sambilan kita tunggu kelompok 3 menjawabkan jawabannya. Silakan lanjut kelompok 1. Teman-teman, kita dapat nomor 4. Nomor 4, silakan jawabannya nak. Silakan pilih dulu kartu soal nomor 4 ya. Silakan jawabannya. Tunggu sayang, tunggu dulu. 2 jam 9 menit. Iya, silakan coret nak. 2 jam 95 menit. Nomor 6, oke baik. Nah, sekarang lanjut nak, nomor 1 lagi. Berapakah 2 jam 5 menit tambah 3 jam 5 menit? Baik, silakan carikan jawabannya berapa? 5 jam 10 menit. 5 jam? 10 menit. Benar. Silakan dicoret nak untuk kelompok matahari. Berarti tinggal kelompok 2 satu soal lagi, kelompok 3 satu soal lagi ya. Setelah itu pembelajaran kita permainannya sudah selesai. Nanti akan kita lihat siapa yang akan menang. Ya. Silakan nak. Sudah? Sekarang siapa lagi? Silakan kelompok bulan. Teman-teman, saya dapat nomor 6. Dapat nomor 6 ya. Perlihatkan tadi nak, ibu mau lihat nomornya benar atau salah. Benar ya, nomor 6. Baik. Silakan. Ambilkan kartunya. Berarti satu soal lagi untuk kelompok bintang. 1 jam 5 menit. Tambah 4 jam 1 menit. berapa? 54 jam 1 menit. Iya. Coba carikan jawabannya, nak.
Berapa? Iya, silakan untuk kelompok bulan untuk mencoret nomornya. Baik, pertanyaannya sudah selesai, permainannya juga sudah selesai. Nah, perwakilan dari kelompok, coba berdiri menghadap ke depan teman-teman. Coba hitungkan punya kelompok matahari dulu. Berapa benarnya dari soal yang sudah tercoret, berapa angka? 6 angka yang sudah tercoret. Untuk kelompok bulan, ada berapa angka yang tercoret? 3, berarti 3 soal lagi tidak diselesaikan. Untuk kelompok bintang, kira-kira berapa soal yang terjawab? 6, berarti genap ya, soalnya anak 6 ya. Nah, sekarang ibu mau tentukan siapa sih pemenangnya. Nah, siapa yang nanti menjadi pemenang, silahkan sorakkan kata bingo bersama teman-temannya dalam kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1, silahkan coretnya. Ada nggak bentuknya untuk kalau dihubungkan garis 3 kelompok ini? Ada ya? Di angka 10, 4, 8. Ada 1 garis kalau kita hubungkan. Kemudian di angka 18, angka 12, dan angka 5 bisa dihubungkan. Coba hubungkan Ilham. Iya. 10, 4, 8 dihubungkan. Bisa membentuk garis ya? Bisa. Satu lagi, nomor 18, 12, 15 dihubungkan juga. Iya, bisa ya. Ada 2 garis berarti di sini. 1, 2. Baik. Nah, ada 2 garis di situ. Nah, sekarang untuk kelompok bulan, sama-sama kita lihat. Bisa dihubungkan garis Samuel? Bisa. Nomor 6, 18, 4. Iya, benar sekali. Berapa garis yang ditemukan di sini, Nak? Di kelompok bintang? Di kelompok bulan ada berapa garis? 1. Nah, sekarang di kelompok bintang, silakan hitung, Nak. Bisa dihubungkan garisnya? Nomor 6 tercoret, 18, 15, 8 bisa dihubungkan garis. Silakan. Nah, berapa garis juga di sini dapat? Nah, kalau di sini nggak bisa lagi karena 8-nya sudah ada garis ini, ya. Jadi di sini nggak bisa lagi. Nah, untuk kelompok bintang juga mendapatkan 1 garis. Nah, berarti di sini sudah jelas terlihat pemenangnya adalah kelompok matahari. Silakan kembali ke meja masing-masing, Nak. Spidolnya diletakkan di meja ya, kembali. Silakan semua dulu, Nak. Nah, dari hasil permainan tadi, Nak, yang mendapatkan juara pertama adalah dimenangkan oleh kelompok matahari. Maka kelompok matahari bersiap-siap untuk menyorotkan kata bingonya. Silakan, Nak. 1, 2, 3. Bingo! Oke, selamat sekali tangannya buat kelompok matahari, Nak. Mana tangannya? Iya, terima kasih, Nak. Semangat masuk belajarnya, Nak. Iya, nah, Nak, berarti kalian sudah menang ya. Untuk hari ini berarti permainannya cuma 1 yang menang. Tidak ada kedua dan ketiga, ya cuma 1 karena seperti tadi ada 2 garis, yang nomor 2 dan nomor 3 itu masih sama-sama memiliki garis 1. Ya, untuk itu, Nak, ini adalah namanya sebuah permainan. Ya, di mana permainan itu ada yang menang, ada yang kalah. Bagi yang menang, jangan berbangga diri. Bagi yang kalah, jangan berkecil hati. Nah, namanya saja permainan, ya. Masih semangat untuk bermain lagi? Insya Allah besok lain kali kita lanjutkan lagi, ya. Sekarang, Nak, kerjakan LKPD-nya. Keluarkan LKPD-nya, ya. Keluarkan LKPD-nya. Di halaman selanjutnya, Nak, setelah laporan tadi, ada soal tadi berdasarkan permainan bingo, kan? Dengarkan Bapak Ibu dulu, Nak. Berdasarkan permainan bingo tadi, ada soal juga nomor 2
6 jam 2 menit tambah 4 jam 3 menit, berapa jawabannya? Langsung isikan sama dengan. Silakan ya. Semua isikan di halaman selanjutnya matematika. Ya, Pak. Gunakan bahasa Indonesia ya. A 6 jam 2 menit tambah 4 jam 3 menit. Isikan Muhammad. Isikan Aruna. Hitung maju. Jum dengan jum dihitungkan terus. 6 tambah 4 jam. Berapa jam? Berisi sama dengan. Kemudian menitnya dengan menit. 3 menit ditambah 3 menit. Berapa menitnya? Jangan ribut, jawabannya isikan terus. Isikan, masukkan terus. Iya, sampai nomor E itu kerjakan. Sudah selesai, Nak? Sudah. Belum? Yang belum kerjakan terus, Nak. Sudah selesai? Iya. Ada teman yang belum? Sudah semua? Sudah, baik. Sudah siap semua? Udah, kalau sudah silakan simpan dulu LKPD-nya. Simpan ya, nanti ada tugas lagi nih. Sekarang simpan dulu, sudah disimpan? Semuanya LKPD-nya disimpan kalau sudah. Simpan semuanya. Sekarang perhatikan lagi dulu. Rifa, simpan dulu nak. Auna. Perhatikan ke depan lagi. Duduk anak yang soleh. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, sudah punya ilmu ya. Pengetahuan kalian sudah mengetahui tentang pemanasan global tadi ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih. Kira-kira pemanasan global itu disebabkan oleh siapa, nak? Matahari. Iya, matahari yang menyinari bumi ya. Matahari yang menyinari bumi, kemudian matahari tidak bisa lagi memantulkan sinar tadi ya. Nah, matahari itu harus kalian ketahui nih. Posisi matahari dengan bumi itu sangat ideal ya, sehingga menyebabkan bumi kita itu, simpan dulu Meisha, dengarkan ibu nak, simpan. Sehingga karena posisi bumi itu sangat ideal dengan bumi, matahari itu sangat ideal dengan bumi, maka suhu bumi
sudah sangat pas nih, sangat ideal, ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, sehingga tidak membuat semua air yang ada di bumi ini mengering, ya. Buktinya, kalian pernah lihat air sumur kan di rumah? Nah, air sumur tersebut tidak bisa kering, ya kan? Pasti nanti ada lagi airnya, ya kan? Nah, setelah kalian gunakan untuk mandi misalkannya, kalau airnya sudah sedikit berkurang, pasti akan ada lagi. Nah, itulah di situ disebut prosesnya matahari ini tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin seperti tadi disampaikan. Nah, kira-kira kalian di rumah pernah melihat nggak mama kalian menyuci? Pernah ya? Kalian sendiri Bu yakin pernah juga menyuci ya? Pernah. Nah, di situ ketika mama menyuci, kan mama membawa baju untuk dijemur di luar ya, di bawah sinar matahari. Nah, proses dari baju itu kering, disinari oleh sinar matahari, itu terjadi proses apa di situ Proses menguap, benar, seperti air tadi yang tidak semua kering. Pasti di situ ada proses penguapan namanya. Nah, kira-kira ada nggak yang sudah bisa menyuci sendiri? Ada ya. Setelah kalian cuci, kalian apakan bajunya? Dijemur. Setelah kalian jemur, kalian apakan lagi bajunya? Melipat. Baik, sekarang Ibu mau Rizatul Khaira mempraktikkan di depan supaya teman-teman yang lain bisa melihat praktikan untuk melipat bajunya. Silakan Rizatul Khaira. Itu masih praktik ya, masih praktik melihatnya, nanti baru diamati kembali. Silakan. Kira-kira bagaimana ya cara Rizatul Khaira melipat? Yang lain perhatikan nak, perhatikan nanti Ibu misalkan. Pertama apa yang dilakukan Riza? Bajunya dibentang, sudah? Ya, dilipat kemudian apalagi? Ditekuk ya, ditekuk sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian, tolong nih jangan ribut. Lihat Rizatul Khaira sedang mempraktikkan. Nanti akan dimintakan satu-satu orang. Ya? Iya. Iya, benar sekali. Nah, inilah hasil dari yang dilipat oleh Rizatul Khaira. Auna lihat kemari. Ya, caranya sangat bagus dan rapi. Pertama bajunya tadi dibentang, kemudian ditekuk kiri dan kanan, kemudian dilipat. Nah, inilah hasilnya. Ya, hasil dari bajunya. Nah, sekarang di dalam meja masing-masing, silakan keluarkan baju yang sudah kalian bawakan. Kemudian praktekkan semua ya. Siap dengan bajunya, Nek? Siap. Silakan bentangkan semua bajunya. Setelah dibentangkan, yang sisi dari depan ditelungkupkan ke meja. Yang sisi depan, jangan sisi belakang ya. Nah, kemudian tekukkan bagian sampingnya. Sudah? Tekukkan bagian sampingnya. Lipatkan lengannya. Satu sisi dulu. Sudah selesai sampai tahap itu? Kemudian ambilkan satu lagi bagian sisinya, ditekukkan. Sudah, Nek? Lipatkan lengannya. Sudah? Sudah dua sisi ditekuk, Nek? Sudah. Kemudian dilipatkan menjadi dua bagian sama besar. Sudah? Nah, inilah hasilnya, Nek. Ya? Sudah rapi? Sudah. Sekarang taruh di meja masing-masing. Sekarang taruh di meja masing-masing. Silakan dulu. Terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu mau yang lain ke depan. Ini baru keluarkan LKPD-nya. Keluarkan lagi LKPD. Di halaman terakhir, di situ tugas kalian mengamati teman yang melakukan praktik melipat di depan kelas. Ada? Ada namanya di situ, Nek? Ada. Nah, Ibu mau Maisha Aulia Hadisti bangun ke depan untuk mempraktikkan
tugasnya melihat Meisha tunggu ya. Yang lain melihat, mencari dulu nama Meisha di daftarnya. Ada nama Meisha di situ? Ada. Di kolom pertama di situ apa ditulisnya? Jenis pakaian. Sekarang pakaian apa yang dibawa oleh Meisha? Apakah baju, apakah celana? Silahkan diisikan. Baju. Isikan bajunya. Isikan. Jika baju yang Meisha bawa, maka isikan baju. Sudah? Selanjutnya, di situ di kolom kedua apa ditulisnya? Sudah melipat dengan rapi. Yang satu lagi belum dapat melipat dengan rapi ya. Sekarang kita buktikan Meisha sudah bisa atau belum ya. Nanti kalau dia sudah bisa dicontreng ya. Jika belum juga aku akan mengajari kalian cara melipat serbet berbentuk pakaian atau baju tadi ya. Pertama, ada satu serbet ini ibu lipatkan ke belakang. Sudah? Setelah ibu lipatkan ke belakang, nanti ini akan berbentuk seperti kerah baju, ya. Nah, kemudian ibu lipat menjadi dua bagian. Setelah ibu lipatkan menjadi dua bagian, ibu tekuk bagian ini ke depan, ya. Kira-kira seperti ini, ya. Menyilang. Satu lagi juga seperti itu, kira-kira menyilang seperti ini. Sudah terlihat, nah sekarang bagian bawah ini ibu tekuk lagi, dia berupa menjadi jas baju ya. Iya, satu lagi juga seperti itu. Ibu lipatkan lagi. Sudah nak? Sudah seperti baju ya. Kemudian ibu lipatkan ke belakang dua bagian biar rapi. Nah, sudah jadi bentuk baju dari lipatan tisu ini atau kain kertas serbet ini ya. Nah, selain kertas tisu, kita juga bisa menggunakan kertas ini untuk melipat. Bisa juga menggunakan kertas origami, ya. Kertas ini kalian sering ibu lihat membuat seperti pesawat, ya. Bisa juga kalian buat seperti perahu, ya. Iya, baik macam yang bisa jenisnya, ya. Nah, baik. Sekarang ibu akan membagikan evaluasi. Nah, pada evaluasi ini ada dua mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika, seperti tadi soalnya. Sedangkan untuk SBDP, ibu akan membagikan selembar masing-masing tisu ini, kemudian akan kalian lipat secara bersamaan nanti, kemudian akan ibu mintakan kumpulkan ke depan untuk ibu beri nilai. Jika rapi, maka nilainya akan bagus. Jika kurang rapi, nilainya juga akan mengurang. Jadi usahakan untuk evaluasi SBDP-nya dapat nilainya juga bagus nanti ya. Tapi sekarang kerjakan dulu yang bahasa Indonesia dengan matematikanya ya. Tolong bangun sebentar Rozana Ulfa. Bagikan buat temannya. Bu Syairi silakan ya bagikan ke temannya. Lebihkan kembalikan ke ibu. Nah, silahkan. Oke, dapat. Ya. Sekarang soal nomor 1, sebutkan langkah-langkah membuat laporan. Nah, seperti tadi membuat laporan, apa saja yang perlu dilakukan, ditulis. Tuliskan langsung jawabannya. Ya, pertama nama jangan lupa ya, seperti biasa. Ya, langkah-langkahnya apa saja tadi sudah dijelaskan. Cepat, nak. Masing-masing jawabannya nggak usah dikasih tahu buat teman ya. Kerjakan sendiri. Apa saja langkah-langkahnya? Ya. Ya, langsung jawabannya di bawah boleh, di samping boleh. Sudah isikan terus Rozana. Isikan terus masing-masing ya.
Riza, silakan ya, kerjakan. Nomor 2, soalnya apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Arti dari pemanasan global tadi. Sudah selesai, Nak? Nah, untuk muatan bahasa Indonesia dan matematikanya sudah selesai kan? Sekarang kumpulkan ke kedua kelompoknya. Kumpulkan, Nak. Silakan kumpulkan ke kedua kelompoknya. Jangan ribut. Rifa, Siva, jangan ribut, Nak. Ini Siva selalu berbicara di kelompok itu ya. Padahal kamu pertama kali Ibu sampaikan. Sudah, jangan ribut. Silakan kumpulkan kelompoknya. Ke ketua kelompok kumpulkan. Ya. Seperti biasa ya, kumpulkan ke ketua kelompoknya. Kelompok bintang mana nih? KPI-nya, soal evaluasinya. Bagikan. Satu orang lagi ya. Bagikan. Ambil meja, bagikan kelompok. Satu orang satu, Nak? Iya, apa-apa. Jangan dibuka semua, biar seperti itu aja. Sebentar, tunggu lagi. Jangan ribut, Nak. Bentuk tisunya sudah dijelaskan tadi, sudah ngerti ya? Ada yang belum paham caranya? Iya, insya Allah udah paham semua. Silakan nih. Lipatkan. Iya, harus seperti ini. Lipatkan lagi, nggak usah dibelah. Lipatkan. Ya. Apa? Nggak usah dibelah, Roza, nggak usah dibelah. Langsung seperti ini aja. Iya, silakan kalau enggak. Ini kelompok matahari yang sibuk ngobrol aja ya. Lipatkan terusnya. Ya, Auna silakan.